Perang Banjar. Salah satu kisah perang yang tercatat dalam sejarah Indonesia ini merupakan perang yang sengit antara rakyat Kerajaan Banjar dan pemerintah kolonial Belanda. Kerajaan Banjar sendiri terletak di wilayah Kalimantan Selatan yang membentang sampai ke wilayah Kalimantan Tengah. Kerajaan ini memiliki begitu banyak hasil alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar sehingga hasil kekayaan tersebut menjadi daya tarik menyebab Belanda ingin menguasainya. Penyebab terjadinya perang. Pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817 berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Daerah tersebut mencakup Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Ketawaringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian lain pada 1826, daerah kekuasaannya mencakup Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Kedua, adanya campur tangan atau intervensi Belanda. Dalam hal ini, Belanda mulai ikut campur dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian, pada tahun 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam pun akhirnya merekomendasikan ketiga putranya sebagai calon kandidat pengganti, yaitu Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah, dan Prabu Anom. Pada kompetisi sengit tersebut, terpilihlah Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Muda. Tak berselang lama, Sultan Adam meninggal. Pangeran Tamjidillah pun langsung naik menjadi Mangkubumi. Ternyata hal ini bukan ide yang bagus bagi rakyat. Konflik semakin menajam karena Pangeran Tamjidillah terus-menerus disisihkan dalam urusan kerajaan. Hal ini pun membuat ia akhirnya murka. Akibat adanya gesekan di kerajaan inilah peperangan antara rakyat Banjar dan pemerintah Belanda dimulai, yaitu pada tahun 1859. Kronologi Perang Banjar. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Banua-Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Pada September 1859, Kiai Deman Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun, hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal ini yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya, Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Pada Februari tahun 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng di Tundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Namun, itu tak berselang lama. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya, perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari bahwa kekuatan rakyat bergantung pada kepemimpinan mereka.
Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu. Sampai akhirnya, semua pemimpin gugur, dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir.